Ia bernama Amira, wanita paling cantik dan paling seksi di salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi. Wajahnya yang cantik dan berkulit putih serta tinggi itu menyebabkan Amira menjadi idola para pemuda, baik tua maupun anak-anak yang ada di bawah usianya. Ia memang bukan artis, namun kecantikannya bahkan melebihi artis papan atas di ibu kota. Namun di balik kecantikan rupanya itu tersimpan sebuah kisah hidup yang sangat dramatis, lebih dramatis dari film manapun yang pernah kita temui. Amira adalah wanita yang pernah menikah sebanyak 365 kali dan bercerai sebanyak 364 kali. Setiap pernikahan hanya meninggalkan luka dan air mata. Pernikahannya yang pertama adalah saat ia masih berusia 18 tahun. Ia menikah dengan Fahri, lelaki sederhana yang memiliki ketampanan yang hampir sempurna, dan keduanya sama-sama saling cinta dan saling menyayangi. Namun, karena mereka masih belum dewasa, menyebabkan konflik keluarga terjadi ketika keduanya menikah. Pertengkaran kecil berubah menjadi persoalan yang besar. Persoalan sepele berubah menjadi persoalan yang sulit ditemukan jalan keluarnya. Ego mereka lebih tinggi daripada cinta. Kemudian Amira menggugat cerai suaminya karena masalah sepele, yaitu karena Fahri hingga 2 bulan menikah masih belum memiliki pekerjaan sebagaimana yang diharapkan Amira. Setelah keduanya resmi bercerai, Amira menikah lagi. Ia menikah dengan seorang pengusaha yang sangat kaya di desa tetangga. Pernikahannya dengan sang pengusaha ini pun juga berjalan tidak lama, hanya berlangsung 2 bulan lamanya. Semua itu terjadi karena Amira suka membanding-bandingkan antara suaminya yang menjadi pengusaha ini dengan Fahri, mantan suaminya yang sangat menyayangi dan selalu berada di sisinya. Sementara lelaki pengusaha ini seringkali keluar malam dan menyebabkan Amira tidak betah dengan kondisi itu. Setelah resmi bercerai dengan sang pengusaha ini, Amira menikah lagi. Namun, pernikahannya yang ketiga juga tidak berlangsung lama. Mereka bercerai karena lelaki yang ketiga ini adalah lelaki yang tidak bertanggung jawab. Pernikahannya yang keempat menyebabkan Amira lebih hati-hati. Amira menikah dengan seorang ASN di Kabupaten Banyuwangi. Namun lagi-lagi pernikahannya ini tidak berlangsung lama. Keduanya kemudian bercerai dan Amira menikah lagi. Dan pernikahannya yang kesekian kalinya ini, Amira hanya dijadikan wanita kedua. Demikianlah pernikahan Amira tidak berlangsung lama. Mereka bercerai lagi. Demikian ketika Amira menikah selalu diakhiri dengan perceraian, dan pernikahannya paling lama hanyalah sebulan. Tak terhitung jumlahnya. Amira ketika bercerai ada banyak lelaki lain yang menunggu. Maklum karena Amira memiliki rupa yang sangat cantik dan juga anggun serta seksi, sehingga menyebabkan banyak lelaki yang menunggu jandanya. Pada suatu hari ketika
ia sudah sering kali bercerai. Amira berdoa, "Ya Allah, apakah aku wanita yang terkutuk? Apakah aku tak layak dicintai?" Demikianlah doa yang ia panjatkan hampir tiap malam dengan mata basah dan dada yang sesak. Karena sering bercerai, masyarakat di desanya bahkan menjuluki bahwa Amira wanita 1000 talak. Amira tertunduk di atas sejadah sebab ia mengalami trauma yang cukup dalam. Setiap kali ia menikah, harapan tumbuh, tapi juga patah. Ada yang mengkhianati, ada yang menipu, bahkan ada yang mempermainkan akad nikah hanya demi taruhan. Demikianlah perceraian demi perceraian terjadi. Setiap pria yang datang ke hidup Amira seolah hanya ingin mencicipi manisnya lalu pergi tanpa tanggung jawab. Banyak yang menyebutnya sebagai wanita pembawa sial. Ia pernah menangis di saat malam tiba, bersujud dalam sepi dan bertanya kepada Tuhan, apakah memang ia ditakdirkan untuk gagal dalam cinta seumur hidup. Namun Amira tidak menyerah. Ia bangkit menjadi wanita yang mandiri, membuka toko kecil, merawat anak-anak yatim. Ia tak lagi mencari cinta, ia mencari makna dari kehidupan ini. Bagi Mira, sudah cukup rasanya ia menikah dengan banyak pria. Sebab setelah ia hitung, ia sudah menikahi 364 pria. Saat ini ia berjanji untuk tidak menikah lagi. Sudah cukup baginya menjadi seorang istri dan kemudian bercerai lagi. Amira hidup bersama keluarganya dan setiap saat, setiap hari ia menyibukkan diri dengan berbagi dan juga menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Hingga suatu hari seorang pria berdiri di depan tokonya. Amira memandang lelaki itu, laki-laki yang tidak asing dalam hidupnya. Pria itu tersenyum, matanya berkaca, dan Amira terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Dialah Fahri, suami pertamanya, cinta pertamanya, lelaki yang dulu ia tinggalkan karena ego dan emosi masa muda. Amira menatap Fahri dan keduanya saling memandang. "Aku tahu kau telah melewati banyak luka, Amira, tapi izinkan aku menutupnya kembali, bukan sebagai orang baru, tapi sebagai pria yang pernah kau cintai dulu." Amira masih terpaku. Ia tidak percaya bahwa Fahri masih menyimpan cinta yang sangat dalam. Amira tidak langsung menerima tawaran Fahri, namun hari demi hari cinta yang dahulu telah terkubur itu kini tumbuh kembali. Mereka akhirnya menikah kembali di usia yang sangat senja, tanpa pesta, tanpa sorotan kamera, melainkan hanya doa dan hati yang setia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Amira merasakan rumah, bukan tempat tinggal, tapi hati yang pulang. Kadang kita mencari cinta kemana-mana, padahal ia sudah ada sejak awal. Terkadang hidup membawa kita berputar jauh hanya untuk kembali ke titik yang paling tulus. Cinta sejati bukan tentang seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa kuat kita memilih untuk kembali. Mudah-mudahan kisah ini menginspirasi kita bahwa cinta kadang-kadang ada di sekeliling kita, sementara kita terlampau jauh mencari ke tempat yang lain.